Di Tipidum, Bareskrim Polri menggelar konferensi pers penyidikan kasus TPPO WNI di Myanmar. 2 pelaku diamankan. Penetapan 3 besar kandidat Hugeng Awards 2023. Timnas Indonesia akan hadapi Thailand dalam final SEA Games 2023. Selamat sore pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Selasa 16 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Indonesia akan melawan Thailand pada final sepak bola putra SEA Games 2023. Laga puncak kekuatan tim negara Asia Tenggara ini merupakan pertemuan keempat untuk kedua tim pada ajang pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara. Indonesia akan melawan Thailand pada final sepak bola putra SEA Games 2023. Laga ini merupakan pertemuan keempat kedua tim pada ajang pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara tersebut. Timnas U22 Indonesia besutan Indra Syafri lolos ke final SEA Games 2023. Kamboja usai menang dramatis 3-2 atas Vietnam pada Rabu 13 Mei lalu. Thailand kemudian menyusul Indonesia ke final setelah melibas Myanmar dengan skor 3 gol tanpa balas. Indonesia dan Thailand pun akan bertemu pada partai final sepak bola putra SEA Games 2023 di Olympic Stadium Phnom Penh, Jumat sore 16 Mei pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Adapun Vietnam dan Myanmar akan bertanding pada perebutan medali perunggu sebelum duel Indonesia versus Thailand di partai puncak. Pertandingan kali ini akan menjadi pertemuan keempat antara timnas melawan Thailand pada final cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023. Kali pertama timnas Indonesia bersua Thailand pada final SEA Games adalah pada edisi 1991 di Manila, Filipina. Pada saat itu laga Indonesia versus Thailand berakhir dengan skor sama kuat, yaitu 0-0 di waktu normal. Skuad Garuda yang dibela oleh nama-nama legendaris seperti Feril Hatu dan Roci Putirai bisa menaklukkan Thailand dengan skor 4-2 melalui adu penalti. Hal ini menjadi medali emas terakhir Indonesia dari cabang olahraga sepak bola putra SEA Games. Lantas persiapan apa yang dilakukan oleh Timnas U22 dalam menghadapi final melawan Thailand nanti? Kali ini saya telah terhubung dengan Kombes Pol Sumarji, manajer Timnas Indonesia langsung dari Kamboja. Ya, selamat sore Pak Sumarji. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Sumarji, seperti apa persiapan Timnas Garuda Muda kita dalam menghadapi final dengan Thailand nanti? Ya, jadi begini. Alhamdulillah Timnas Garuda Indonesia U22 dalam ajang SEA Games ini mampu lolos ke final setelah kita di semifinal mengalahkan Vietnam. Tentu berkaitan dengan final nanti ini jam 19.30 kita sudah mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Karena kalau yang namanya final itu betul-betul harus dipersiapkan dengan baik dari semua aspek. Yang utama adalah bagaimana menangani anak-anak dari aspek soal sehat dulu. Karena ini penting sekali. Artinya tidak ada anak-anak yang dalam kondisi cedera dan lain sebagainya. Ini yang jadi prioritas utama. Dan alhamdulillah dari proses yang ada, baik semifinal dan final sampai jam ini,
detik ini anak-anak dalam kondisi yang betul-betul siap, tidak ada yang cedera, dan semuanya dalam situasi dan kondisi yang happy, senang, dan riang. Itu yang utama, karena kita tahu kata kunci itu kalau ada salah satu yang cedera itu akan berpengaruh terhadap skuad itu sendiri. Iya, Artinya untuk pertandingan final nanti timnas U22 betul-betul sudah siap menghadapi final melawan Thailand dengan segala kemampuan dan kekuatan yang dimiliki, akan all out berjuang untuk bangsa dan negaranya. iya. Seperti itu. Sudah sangat siap dan akan bermain all out ya saat menghadapi Thailand. Ya, Pak Sumarji, saat menghadapi Vietnam kemarin, Anda sempat memberikan semangat di ruang ganti bagi para pemain, sehingga di babak perpanjangan waktu timnas dapat memenangkan pertandingan. Arahan seperti apa yang Anda sampaikan saat itu? Jadi begini Mbak, eh, ini kan mayoritas anak-anak kan usianya 20-21. Sehingga dengan kondisi anak-anak yang usia segitu, itu kan boleh dikatakan labil dalam sisi mental. Maka yang menjadi evaluasi saya selama ini terhadap anak-anak seusia 22 ke bawah, itu adalah terapi mental. Hmm, Dengan terapi mental itu kita prioritaskan, kita kalau dulu mungkin fisik diutamakan. ya. Nah, di sekarang ini kondisi fisik anak-anak sudah bisa mengimbangi lah selevel lah dengan Thailand, Vietnam, Malaysia sudah ngimbangi. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan Vietnam kemarin tahu sendiri kondisinya. Mungkin bisa dilihat lah, saya tidak perlu buktikan. Nah, dari sisi mental itu yang selama ini jadi evaluasi saya. Maka ketika kemarin menghadapi Vietnam, yang saya letakkan adalah nomor satu itu adalah sisi mentalnya dulu. Saya gembleng habis-habisan mental itu. Ketika kalian anak-anak menghadapi situasi yang sulit seperti apapun, tidak boleh kendor. Sekali lagi tidak boleh kendor, harus berani. Kata kuncinya apa? Passwordnya adalah berani gitu. Sehingga dalam kondisi yang terjepit kayak begitu, kondisi 10 lawan 11, bisa dibuktikan itu. Anak-anak kan semangatnya tidak ada kendor. Itu adalah bagian daripada saya meyakinkan kepada anak-anak ketika sebelum berangkat, pada saat meeting tim sebelum berangkat dan berada di ruang ganti, mau berangkat, mau menuju ke lapangan pertandingan, dan setelah jam istirahat, waktu istirahat di ruang ganti. Di ruang Itu saya ganti. kembali lagi, tak tekankan kembali, saya tekankan kembali, saya tekankan kembali. Ya alhamdulillah buktinya ada. Dan Ya. mudah-mudahan sampai dengan saat ini pun kata kunci berani itu masih tetap saya nomor satukan di pertandingan nanti. Baik, jadi memang faktor mental yang benar-benar harus disiapkan selain faktor fisik yang memang sudah terlihat nyata ya bagi timnas U22. Nah, kabarnya Pratama Arhan tidak bisa bermain di final ini karena sebelumnya sudah terkena kartu merah saat semifinal melawan Vietnam. Nah, kemudian seperti apa nih strategi timnas U22 menghadapi Thailand nanti? Ya, jadi begini. Tidak menjadi soal berkaitan dengan Arhan. Kita tahu di sepak bola di Asia Tenggara ini kan mungkin ini ada Coach Mama juga bisa sedikit komentari lah. Kita tahu lah kalau kita ngelihat mungkin kemarin kita lihat nih, kita tarik ke belakang nih. Coba lihat nih kayak kejadiannya Pratama Arhan yang pertama itu, kalau menurut saya itu harusnya jangan kartu dulu dong. Itu hanya cuma peringatan aja karena dia artinya tidak langsung benturan gitu. Itu kan ada 3 orang tuh. Nah, jadi setelah itu dia terkena kartu lagi kuning, akhirnya merah. Itu bagian daripada yang dinamika yang ada di pertandingan. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kita membawa 20 orang ke sini. Ini adalah pemain-pemain pemain-pemain di masanya atau di usianya yang sudah melalui proses yang cukup panjang. Seleksinya pun cukup panjang di kita. Saya di awal ketika seleksi pertama nyaring anak-anak ini, saya sama Coach Indra bersama tim pelatih yang lain itu tidak ujuk-ujuk begitu, tidak. Kita proses betul mulai dari kedisiplinannya dan lain-lain sebagainya, itu semua kita proses betul sehingga 20 pemain yang kita bawa ke sini ini sudah melalui proses yang cukup panjang, dan kami meyakini bahwa mereka
kalau misalkan Pratama Arhan tidak bisa, sudah bisa ada cara yang lain atau ada pemain pelapis yang bisa mengganti posisinya Arhan. Jadi ini adalah bagian daripada taktik nanti yang akan kita jalankan di pertandingan nanti. Intinya tidak usah khawatir, tidak usah ragu berkaitan dengan penggantinya Pratama Arhan. Kita sudah siapkan betul dengan baik dan insya Allah akan bisa menghadapi lawan pada posisi itu gitu. Iya. Gitu. Ya, Pak Sumarji, apakah saat ini ada pemain yang dalam kondisi cedera? Alhamdulillah semuanya bugar, Semuanya bugar, semua siap ya Pak ya menghadapi final. siap semuanya, siap bertarung lah Iya. untuk kehormatan bangsa dan negaranya. Nah, prediksi Anda nih tentang final Indonesia-Thailand nanti malam. Kalau ditanya soal prediksi, mungkin bisa ditanyakan ke Coach Mama aja lah, jangan saya lah. Yang Baik. penting saya mempersiapkan betul tim ini dengan sebaik-baiknya, karena saya diberi tugas oleh Pak Kapolri, ini jujur aja Pak Kapolri nitip pesan kepada saya bahwa anak-anak dengan baik, berulang kali belum menyampaikan bahwa anak-anak dengan baik, bangun mentalnya anak-anak dengan baik, ya ini tugas saya akan siapkan itu. Kalau soal prediksi bukan urusan saya, Iya. silahkan Nah, yang lain prediksi. apa pesan Anda sebelum final nanti? Pesan Anda bagi semua timnas dan juga pemain sekaligus penonton yang ada di stadion maupun di rumah agar timnas ini dapat memenangkan pertandingan ini. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi pada kesempatan ini saya manajer timnas yang ditugaskan oleh Bapak Kapolri untuk membawa tim ini berpesan khusus kepada seluruh keluarga besar institusi Polri dan juga seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia pecinta sepak bola, mohon doanya setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya agar supaya anak-anak diberikan keberanian, diberikan kesabaran dan diberikan kekuatan sehingga bisa memenangkan pertandingan pada final malam hari ini dengan mudah, dan mudah-mudahan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan pada timnas Garuda untuk bisa membawa pulang emas SEA Games 2023 di Kamboja ini. Baik, terima kasih Kombes Pol Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Semoga Timnas U22 bisa membawa hasil yang terbaik dan terutama faktor mental yang tetap harus dijaga ya. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam presisi. Ya, pemirsa, dalam segi teknis, beberapa kali Timnas Indonesia sedikit kesulitan dalam menghadapi Thailand. Kali ini kita sudah terhubung dengan mantan pelatih Timnas Muhammad Zain Al-Haddad atau akrab dipanggil Bang Mama. Ya, selamat sore Bang Mama. Ya, selamat sore. Ya. Ya, selamat sore. Ya, Bang Mama, bagaimana nih tanggapan Anda mengenai Timnas yang sering mengalami kesulitan saat menghadapi Thailand? Ya, saya sependapat dengan tim manajer kita, Pak Sumarji, ya, bahwa tim ini sekarang ini adalah tim yang U22, artinya under 22. Berarti usianya di bawah 22, ada yang 20, ada 21. Jadi salah satu faktor selain teknis, non teknis juga penting. Apa itu non teknis? Salah satu adalah mental yang tadi dibahas oleh manajer. Dan saya tahu persis bahwa Pak Marji ini jago di dalam memberikan motivasi. Karena saya sendiri pernah bertemu dengan beliau ketika Deltras waktu itu saya tangani dalam keadaan harus menang. Beliau datang dari Lampung khusus memberikan motivasi kepada anak-anak Deltras, sehingga saya tahu persis. Nah, jadi memang pertandingan Indonesia dan Thailand ini sangat dinanti-nantikan. Kita tahu bahwa kita kesulitan beberapa saat ketika menghadapi Thailand. Tapi tentu saya berharap dan berdoa dengan diperbaikinya mental anak-anak dan tepat di dalam menerapkan taktik strategi, bermain ngotot, fight demi bangsa dan negara, tentu dengan doa yang bagus dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya berharap dan insya Allah Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Karena sudah 32 tahun tim ini belum pernah juara. Kita harapkan pada malam ini
kita diberi kemudahan dan semua kerja keras pelatih dan tentunya tim manajer akan mendapatkan hasil dan tentu membanggakan bangsa dan negara kita. Ya. Karena suka tidak suka sepak bola adalah memang paling banyak penggemar di Indonesia. Dan semua mereka akan bangga, akan bahagia jika tim ini berprestasi. Itu menurut saya. Ya, Bang Mamak, bagaimana tanggapan Anda tentang penampilan Garuda Muda hingga bisa menembus final SEA Games 2023 di Kamboja? Mengingat saat menghadapi Vietnam di semifinal, timnas kita hanya bermain 10 pemain dan akhirnya dapat memenangkan pertandingan tersebut. Ya, sudah saya katakan beberapa saat yang lalu bahwa memang tim ini saat ini telah menunjukkan kemajuan. Bukan hanya menang ya, tapi menang dengan beberapa gol. Ditambah lagi tidak pernah kebobolan. Yang lebih membanggakan lagi ketika menghadapi tuan rumah Kamboja, ketika menghadapi Vietnam, kita tertinggal dengan main 10 orang, tetapi bisa main dengan tenang dan sabar sehingga bisa mencetak gol dalam keadaan bermain 10 orang sehingga bisa memenangkan pertandingan. Itu sangat membanggakan dan kita semua berharap semoga motivasi, semangat, kerjasama ini dipertahankan untuk final nanti. Dan tentu harus bekerja lebih keras karena yang dihadapi adalah Thailand. Ingat, Indonesia, Thailand, dan Vietnam menurut saya saat ini sebetulnya satu kelas ya, sama-sama bagus. Mereka punya kelebihan dan punya kelemahan. Ya, punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing. Nah, saya berharap kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak kita itu ditonjolkan dalam pertandingan ini, dikeluarkan dalam pertandingan ini. Sementara kelemahannya ditutup, dikurangi. Dan tentu ada istilah regame the game, reading the game. Artinya membaca kekuatan lawan baik secara individu, unit maupun tim. Tentu ini coach dan manajer sudah mempelajari sehingga kelemahan-kelemahan mereka bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Saya rasa itu menurut saya. Bang Mamak, Pratama Arhan dengan tendangan jauhnya yang sering membahayakan gawang lawan sempat mendapat kartu merah dan dipastikan tidak bisa tampil di final nanti. Apa menurut Anda yang harus dilakukan tim jika nanti final ini tidak ada salah satu pemain kunci? Ya, pemain yang dibawa itu 20 pemain itu adalah pemain yang sudah siap ya. Hanya yang boleh main karena aturan cuma 11. Bukan berarti yang cadangan ini tidak bagus. Banyak mereka menunggu aja kesempatan. Nah, absennya Arhan menurut saya tentu sudah diantisipasi oleh tim pelatih dan manajer. Karena pemain punya kelebihan dan kelemahan. Arhan punya kelebihan lempar jauh. Mungkin pemain lain punya kelebihan misalnya tendangannya keras. Atau mungkin heading bolanya bagus. Maka pelatih bisa memanfaatkan itu. Misalnya kalau strikernya bagus, kuat dalam bola-bola atas, headingnya bagus, maka tentu tugas sayap kanan dan kiri memberikan bola-bola crossing. Supaya apa? Supaya kelebihan dari striker tadi yang punya heading bagus bisa dimanfaatkan. Mungkin ada pemain yang punya tembakan jarak jauh, misalnya dari second line. Nah, itu dimanfaatkan dengan baik. Misalnya bola beri ke striker tembok back pass, maka second line ini yang punya tendangan keras tadi bisa melaksanakan. Sehingga kelebihan-kelebihan pemain-pemain kita bisa dikeluarkan pada malam hari ini. Dan tidak perlu takut menghadapi Thailand. Baik. Fight 2x45 berjuang demi bangsa dan negara. Semoga Allah mengabulkan dan menggampangkan serta kita diberi kemenangan. Amin. Baik. Dengan segala keunggulan yang Anda paparkan tadi, prediksi Anda skor berapa saat final nanti kira-kira? Ya, sulit kalau menebak skor ya, tapi saya yakin dan tentu dengan berdoa Indonesia bisa unggul minimal 1 bola. Baik. Karena dengan 1 bola cukup untuk membawa pulang piala ini ke tanah air. Dan tentunya masyarakat sudah menunggu berita gembira ini. Baik, semoga ya. Baik, semoga timnas U22 dapat membawa emas SEA Games setelah
32 tahun penantian ini ya. Baik, terima kasih mantan pelatih Timnas Muhammad Zain Al-Hadad sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua,
dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih.
informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. Pemirsa, seperti apa informasi terkait lalu lintas pada sore hari ini? Kita segera bergabung dengan Bribtu Denada yang saat ini berada di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Silakan Bribtu Denada dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia. Selamat sore pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Gatot Subroto, Jakarta Selatan, di mana sore hari ini dapat kita lihat bersama arus lalu lintas dari arah Grogol maupun Selipi yang akan menuju ke arah Cawang dan Tebet. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada jalur arteri. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat dari antrian panjang kendaraan di belakang traffic light sepanjang 150 meter ke belakang dan selepasnya masih mengalami perlambatan kecepatan dan kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 20 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi dan Grogol dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali ramai lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Selipi maupun dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang dalam situasi ramai cenderung tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan ditemukan menjelang pintu masuk tol Tebet dan selepasnya dalam situasi ramai lancar menuju ke arah Cawang. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui tol dalam kota dalam situasi ramai lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi kembali ke Lydia di studio, silakan. Terima kasih Bribtu Denada atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Di Tipidum Barreskrim Polri menggelar konferensi pers hasil penyidikan kasus tindak pidana perdagangan orang warga negara Indonesia di Myanmar. 2 pelaku berhasil diamankan dengan total korban TPPO menjadi 25 korban. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Johandani Raharjopuro, memimpin konferensi pers kasus tindak pidana perdagangan orang warga negara Indonesia di Myanmar. Konferensi pers ini juga dihadiri oleh pihak eksternal maupun internal Polri.
Dalam kesempatan ini, dua pelaku atas nama Andri dan Anita ditampilkan ke depan awak media. Keduanya merupakan orang yang merekrut korban. Kemudian dari proses penyidikan, langsung kita dari lidik, segera kita tahapan penyidikan, kemudian menetapkan tersangka, dan 2 orang tersangka berhasil kita amankan. Di mana 2 tersangka ini atas nama Andri dan Anita. Yang bersangkutan kita amankan, kita tangkap di daerah Bekasi, di mana kedua orang tersebut adalah merekrut korban-korban, dan setelah proses penyidikan kita ketahui bahwa dari 20 korban yang kemarin sempat viral, itu 16 orang direkrut oleh saudara Andri dan Anita. Kemudian dari 4 orang lagi ini direkrut yang saat ini kita masih perlu pendalaman. Karena di samping 20 orang ini ada 5 orang lagi yang juga sudah berhasil kabur. Jadi jumlah korban ada sekitar 25 orang. Dari 25 kita nyatakan bahwa 16 direkrut oleh saudara Anita, kemudian yang 9 itu sudah kita datakan atas nama ER, ya, atas nama ER. Masih kita, ini sedang kami upayakan pembuktian untuk segera kita lakukan penegakan hukum. Brigjen Pol Juandani Raharjo menjelaskan bahwa para korban dijanjikan untuk mengisi posisi marketing operator di suatu perusahaan. Para korban dipaksa bekerja selama 12 jam sehari. Beberapa korban ada yang tidak diberikan upah atau gaji selama mereka bekerja. Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk pemulangan kembali warga negara Indonesia korban TPPO. Dari Jakarta, Rahmadini Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Dalam konferensi pers ini, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Brigjen Pol Suyanto mengimbau media massa untuk membantu kepolisian memasifkan pemberitaan tentang perdagangan orang. Hal ini untuk membangun kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan. Filipina, Myanmar, Kamboja, Vietnam itu sesuai dengan peraturan Menaker itu bukan negara penempatan. Jadi secara langsung karena bukan negara penempatan harusnya tidak ada pekerja-pekerja di situ. Kecuali yang memiliki skill-skill yang khusus ya yang dibutuhkan oleh negara setempat. Kemudian kami minta tolong kepada awak media karena kalau media ini memberikan informasi ke masyarakat jauh lebih masif dan jauh lebih cepat. Tolong untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa kalau menerima atau melihat situs-situs lowongan kerja ke luar negeri khususnya Vietnam, Filipina, Kamboja, Myanmar, dan kalau ke Myanmar rata-rata tidak sasaran ke Myanmar, rata-rata ke Bangkok dan sekarang juga sampai ke Dubai. Nah ini mohon diinformasikan agar mengkonfirmasikan dulu ke Kemenaker, BP2MI atau BP3MI karena untuk bekerja ke luar negeri itu harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada di BP2MI maupun Kemenaker dan syarat-syarat itu bisa ditanyakan di situ perusahaan itu legal atau tidak legal dari instansi tersebut. Ya, saya mohon minta bantu kepada media untuk bisa membantu. Kemudian di sini sudah hadir semuanya, seperti dari imigrasi, dari kejaksaan. Mungkin dalam rangka penegakan hukum, itu akan lebih mudah kalau di antara kita saling mendukung. Nah, kemudian untuk imigrasi, mungkin dalam asesmen penerbitan paspor, ini sebagai masukan aja. Kalau memang untuk negara-negara tersebut, mohon kiranya untuk dijelaskan bahwa negara-negara ini bukan negara penempatan. Dan risiko-risiko akan terjadi bagi pekerja yang akan berangkat ke sana.
Dan masalah sekarang ini, untuk saat ini mungkin baru beberapa masalah, tapi suatu saat akan bermunculan lagi. Ini bisa berhasil kita amankan, nanti akan muncul. Karena masalah Kamboja awalnya, ini sudah berkali-kali. Kami dengan Kemenlu sudah berkali-kali, dan dari Barreskrim pun sudah memproses hukum berkali-kali juga. Nah ini sekarang mulai Myanmar, karena ada pergeseran dari Kamboja ke Myanmar dan Filipina. Ini akan berkelanjutan. Nah, mohon untuk media lah, bantu pemerintah supaya masyarakat ini paham kalau mau bekerja ke luar negeri itu seperti apa. Dan syaratnya itu harus ada perjanjian kerja, perjanjian penempatan, kontrak kerja. Dan jelas di situ ada aturannya. Kemudian kami mengharap dari rekan-rekan dari instansi terkait tersebut, kita ayo bantu. Kita masyarakat harus kita lindungi, baik sebelum bekerja maupun setelah bekerja, dan dalam proses hukum harus kita dukung. Sementara itu, Kabak Jatinter Hubungan Internasional Polri, Kombes Pol Audi Latuheru menyampaikan bahwa Kadif Hubinter Polri, Irjen Pol Krisna Murty, telah menginstruksikan seluruh atas kepolisian di seluruh dunia untuk melayani warga negara Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri. Sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2022, maka Bapak Kadif Hubinter Polri Krisna Murty telah memerintahkan seluruh atase kepolisian maupun staf teknis kepolisian untuk memberikan pelayanan kepolisian terbaik kepada para warga negara Indonesia maupun pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Ada 11 atase kepolisian dan 6 staf teknis Polri yang tersebar di beberapa negara yang siap untuk memberikan pelayanan kepolisian terbaik. Sebab itu kami izin menyampaikan kepada teman-teman PMI maupun WNI di luar negeri untuk tidak segan-segan memberikan informasi maupun melaporkan jika ada indikasi terjadinya kasus-kasus serupa. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan.
Silahkan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Dialog publik dengan tema Hugeng Keteladanan Melintas Zaman digelar oleh Divisi Humas Polri dan dihadiri langsung oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Dialog publik ini membahas urgensi Hugeng Award 2023 dan mencari format polisi teladan masa kini. Divisi Humas Polri menggelar kegiatan dialog publik dengan tema Hugeng Keteladanan Melintas Zaman yang dihadiri oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dan para pejabat utama Mabes Polri. Acara dialog publik juga turut dihadiri oleh unsur mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Acara dialog publik yang digelar oleh Divisi Humas Polri ini bertujuan untuk memetakan langkah taktis membumikan nilai-nilai penting dalam perjalanan karir Hugeng, merumuskan strategi membangun integritas di tubuh Polri, mencari format polisi teladan dan kekinian, dan memahami urgensi Hugeng Award 2023. Hari ini baru saja kami laksanakan kegiatan dialog publik dengan topik mentauladani Bapak Hugeng. Sesuai dengan kegiatannya, maka ada tokoh-tokoh yang kita undang pada hari ini untuk menjadi pembicara. Ada Bang Susani, Komisi 3, ada Mas Vito, Ketua Panitia, ada Bu Pungki, ada Mas Kiki, yang semuanya intinya adalah untuk bisa membangun kepolisian lebih baik ke depan. Kita membutuhkan figur-figur Pak Hugeng dengan Hugeng-Hugeng yang baru, sehingga kita menginginkan bahwa polisi ke depan semakin dipercaya oleh masyarakat dengan tampilan-tampilan ketauladanan, dengan tampilan-tampilan kebaikan-kebaikan dari si kepolisian, baik kebaikan dari bidang profesionalisme bertindak dan bekerja, kebaikan dalam kepemimpinan maupun kebaikan dalam etika dan keteladanan dalam melaksanakan tugas. Acara ini juga dihadiri oleh para narasumber eksternal maupun internal Polri, membahas perjalanan karir Hugeng untuk strategi membangun format polisi teladan masa kini. Dari Jakarta, Rahmadini dan Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Dewan Pakar Hugeng Awards 2023 sudah menetapkan 3 besar kandidat polisi berdedikasi. Siapa saja ketiga sosok polisi teladan ini? Berikut nama dan prestasi yang mereka torehkan untuk kepentingan masyarakat. Kanit Bin Polmas Polres Lamongan, Aibda Purnomo, polisi yang memiliki jiwa sosial tinggi, merawat orang dengan gangguan jiwa, merawat orang-orang terlantar, dan ada sekitar 170 ODGJ dan orang terlantar yang dirawat. Kemudian dirinya juga menanggung seluruh biaya operasional perawatan ODGJ dan orang terlantar. Penghasilan dari YouTuber digunakannya untuk biaya operasional, memberikan beasiswa kepada mahasiswa asal Lamongan dari keluarga kurang mampu.
Kemudian ada Babin Kamtibmas Desa Haringen, Polres Barito Timur, Kalimantan Tengah, Brigadir Fitriani Maisyarah. Brigadir Maisyarah melakukan penanganan kebakaran hutan di Desa Haringen, sosialisasi mengenai bahaya kebakaran hutan kepada masyarakat, dan juga inovasi sepeda motor modifikasi menjangkau hingga ke tengah hutan. Motor modifikasi dipasang alat untuk memadamkan api. Terjang banjir menyalurkan bantuan kepada masyarakat, dan Kasium Polsek Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaut, Aibda Charles Surya sebagai guru sejumlah mata pelajaran dan ekstrakurikuler pramuka di perbatasan Indonesia-Filipina. Mengajar di Sekolah Menengah Teologi Kristen secara sukarela tanpa dibayar. Mengajar karena kurangnya jumlah guru di tempatnya bertugas. Aibda Purnomo, Kanit Binpolmas Polres Lamongan, Polda Jawa Timur, merupakan polisi yang memiliki jiwa sosial tinggi, dikenal dengan ikhlas merawat orang dengan gangguan jiwa hingga orang-orang terlantar. Berikut profil Aibda Purnomo. Gemar melakukan aksi sosial, membantu sesama yang kurang beruntung, dilakukan oleh seorang anggota Polri di Lamongan, Jawa Timur. Aibda Purnomo, Kanit Binpolmas Polres Lamongan, Jawa Timur, viral di media sosial berkat aksi mulia membantu orang dengan gangguan jiwa di jalanan dan juga gelandangan yang ia temui. Aksi sosial Aibda Purnomo ia unggah dalam akun YouTube pribadinya, yaitu Purnomo Belajar Baik. Dan ini menarik perhatian ratusan ribu penonton. Aibda Purnomo memberikan pakaian kepada ODGJ di jalanan dan tak segan-segan menyuapi makanan dan memandikan secara langsung. Aibda Purnomo juga merawat ODGJ hingga proses penyembuhan di rumah pribadinya. Aksi sosial ini sudah berlangsung selama 5 tahun dan sekitar 150 ODGJ dan gelandangan dirawat oleh Aibda Purnomo. Akun YouTube Purnomo Belajar Baik memiliki hampir 1 juta pengikut. Bahkan Aibda Purnomo menghasilkan ratusan juta rupiah dari konten sosial yang ia unggah. Penghasilan dari kanal YouTube ini ia gunakan sebagai biaya perawatan ODGJ dan gelandangan yang ia rawat di rumahnya. Tim Liputan, Polri TV. Babin Kamtibmas Desa Haringen, Polres Barito Timur, Kalimantan Tengah, Brigadir Fitriani Maisyarah merupakan polwan yang aktif dalam penanganan kebakaran hutan dan penanggulangan banjir. Berikut profil Brigadir Fitriani. Prihatin dengan menurunnya tingkat perekonomian warga di desa binaannya akibat pandemi COVID-19, seorang polwan di Kalimantan Tengah, Brigpol Fitriani Maisyarah, Babin Kamtibmas Desa Haringen, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah, membantu warga untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui media sosial. Mayoritas warga yang pekerjaannya menyadap karet dan harga karet yang tidak stabil membuat warga memutuskan untuk menambah peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Saat bergerak dalam UMKM tersebut, warga sempat kesulitan dalam memasarkan produk UMKM yang mulai mereka rintis. Disitulah Brigpol Fitriani Maisyarah mengedukasi warga dalam pemasaran UMKM melalui berbagai jaringan komunikasi tradisional ataupun melalui media sosial. Adapun berbagai jenis UMKM tersebut adalah keripik pisang manurun, kue kering, serta berbagai kerajinan seperti senjata mandau khas Kalimantan Tengah, kerajinan kursi, serta perabotan lain yang terbuat dari rotan. Geliat UMKM warga semakin menggurita saat pemasaran yang diinisiasi oleh Brigpol Fitriani dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah binaannya secara signifikan. Berbagai UMKM warga seperti kuliner makanan ringan dan kerajinan semakin banyak berkembang. Selain itu, Brigpol Fitriani juga melakukan promosi melalui pameran-pameran di wilayah Kalimantan Tengah. Tidak hanya memasarkan produk UMKM warga, tetapi Brigpol Fitriani juga mengajari para warga untuk mengemas produk UMKM-nya dengan cantik sehingga nilai ekonomis produk UMKM dapat lebih tinggi. Dalam bidang Kamtibmas, Brigpol Fitriani Maisyarah yang merupakan seorang polwan dapat mengatasi berbagai pemecahan persoalan di wilayah binaannya. Salah satunya kasus pemortalan jalan yang dilakukan oleh warga karena jalan tersebut dilewati aktivitas penambangan dan pohon karet di sekitarnya mati akibat limbah. Langkah cepat dilakukan sehingga problem solving dapat diterapkan dengan baik.
Sementara itu, saat kebakaran hutan yang melanda Kalimantan beberapa waktu yang lalu, Brigpol Fitriani Maisyarah memberikan berbagai strategi solusi untuk memadamkan api dengan membentuk inovasi alat damkar karhutlah dengan memanfaatkan satelit titik panas di wilayah hutan, pertanda kebakaran hutan dapat segera tertanggulangi. Salah satunya memodifikasi sepeda motor khusus menjadi alat damkar agar bisa masuk ke hutan menanggulangi kebakaran. Cara unik selanjutnya dalam memadamkan api adalah dengan tidak menggunakan air, karena tidak semua wilayah hutan terdapat air, tetapi hanya dengan mengibaskan karet batang pohon dan besi berbentuk garpu ke wilayah kebakaran hutan sebagai alat pemadamnya. Selain pemberdayaan UMKM dan penanggulangan kebakaran hutan, dalam hal vaksinasi, Brigpol Fitriani melakukan giat vaksinasi warga hampir 100% dengan penjemputan transportasi warga menuju gerai vaksin sehingga target vaksinasi di wilayah Desa Haringan Polres Barito Timur Polda Kalimantan Tengah dapat tercapai. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Informasi terhangat dari tanah air. Acara puncak penanaman mangrove nasional secara serentak yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo turut dilaksanakan juga oleh Forkopimda Jember. Acara ini dihadiri oleh Dandim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rahmat Cahyo Dinarso, Kapolres Jember AKBP Muhammad Nur Hidayat, dan instansi terkait. Selain menanam 1.300 bibit pohon bakau atau mangrove, penyelenggara juga menebar bibit ikan nila sebanyak 1.000 ekor.
Selain Dandim 0824 Jember dan Kapolres Jember, kegiatan ini juga dihadiri oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan instansi terkait. Kapolres Jember AKBP Muhammad Nur Hidayat mengatakan kegiatan penanaman bibit mangrove di Pantai Cemara Puger merupakan rangkaian acara nasional yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Pantai Indah Kapuk, Jakarta dalam memperingati Hari Bumi. Dengan harapan dan menggugah kesadaran warga untuk menanam mangrove yang mempunyai manfaat untuk membentuk ekosistem di air payau. Ikan, mari makan ikan. Semoga untuk anak cucu kita. Sementara itu, Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infantri Rahmat Cahyudinarso menambahkan, gerakan penanaman mangrove di Pantai Cemara ini juga serentak digelar jajaran TNI di seluruh Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tim Humas Polres Jember melaporkan untuk Polri TV. Jaga lingkunganmu, lingkungan menjagamu. Yes! Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Twedi Aditya Beniahdi bersama Dandim 0509 Kabupaten Bekasi, Letkol Infantri M. Horizon Ramadan, dan perwakilan Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda Edwin beserta sejumlah pihak terkait melakukan penanaman 10.000 pohon mangrove. Penanaman pohon mangrove ini dilaksanakan di pesisir kawasan hutan lindung mangrove Desa Paljaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dandim 0509 Kabupaten Bekasi, Letkol Infantri M. Horizon Ramadan, sebelum melakukan kegiatan penanaman bibit mangrove mengatakan, kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya melestarikan lingkungan pesisir laut dan untuk menjaga kelestarian hutan bakau secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Di tempat yang sama, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Twedi Aditya Beniahdi mengatakan kegiatan bersama antara TNI Polri serta instansi terkait lainnya dan masyarakat bertujuan untuk melestarikan hutan mangrove yang memiliki fungsi sangat besar bagi lingkungan hidup. Sementara itu, perwakilan Pangkolin Lamil, Laksda Edwin menambahkan, ekosistem mangrove merupakan ekosistem peralihan antara darat dan laut yang dikenal memiliki peran dan fungsi sangat besar. Secara ekologis, mangrove memiliki fungsi yang sangat penting dan berperan sebagai mata rantai makanan di suatu perairan yang dapat menumpang kehidupan berbagai jenis ikan, udang, dan moluska. Dilihat dari aspek fisik, hutan mangrove mempunyai peranan sebagai pelindung kawasan pesisir dari hempasan angin, arus, dan ombak dari laut, serta berperan sebagai benteng dari pengaruh banjir dari daratan. Tim Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi.
Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Kegiatan menanam pohon mangrove juga berlangsung di Kepulauan Riau. Kegiatan ini diikuti Kapolda Kepri dan Forkopimda Kepulauan Riau. Kapolda Kepri berharap kegiatan penanaman mangrove ini bisa terus dilakukan untuk pelestarian lingkungan hidup. Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun mengikuti puncak penanaman mangrove nasional secara serentak melalui sarana video conference di Lagoy, Bintan. Turut hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Provinsi Kepri yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Rem 033 Wira Pratama, Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolres Bintan, dan Pejabat Utama Polres Bintan. Kapolda Kepri berharap kegiatan penanaman mangrove ini dapat terus dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup, khususnya di sekitar pantai. Di daerah kita ini adalah sebuah kebutuhan untuk kelestarian dan menjaga areal kita ini agar tetap asri. Lahan yang kita miliki di sini cukup luas dan memerlukan juga perhatian. Salah satu perhatian itu adalah bagaimana menjaga areal kita yang sudah kita miliki dan sudah diberikan oleh tentunya pemerintah kepada kita bisa kita jaga. Areal yang kosong bisa kita manfaatkan. Banyak masyarakat yang ingin mendapatkan lahan kosong. Ternyata Polda Kepri luar biasa memiliki lahan yang sangat luas. Lahan yang sangat luas ini harus kita jaga sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi kita setidak-tidaknya dan bagi lingkungan. Walaupun tugas kita tugas untuk keamanan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan penghijauan juga merupakan bagian daripada kita menjaga aset-aset kita, terutama aset areal tanah lokasi yang telah luas diberikan oleh pimpinan kita, masyarakat kita, pemerintahan daerah setempat. Kegiatan dilanjutkan dengan acara penanaman bibit pohon mangrove, foto bersama, dan video conference oleh seluruh tamu undangan. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.